Kita ikuti wawancara khusus sidang tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2024. Mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia, sidang paripurna DPR RI tentang penyampaian RAPBN tahun 2025. Siaran bersama Program 3 dengan TV dan Radio Parlemen DPR RI. Baik pendengar Pro 3 dan juga pendengar Radio Parlemen serta pemirsa RRI Net, kami hadir kembali dalam siaran bersama Pro 3 RRI dan Radio Parlemen masih dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI dan pidato Presiden RI dalam rangka HUT ke-79 dan sidang bersama DPR RI, DPD RI serta rapat paripurna DPR RI penyampaian RAPBN 2025. Saya Rudi Zain kembali bersama Anda dan saya Nadia Kanaya. Tadi kita sudah menanyakan soal persiapan dan memang persiapannya luar biasa ya, seminggu sebelumnya pun sudah dipersiapkan. Nah, kalau untuk acara ini kan pasti ada media-media seperti kita memberikan informasi ke pemirsa, pendengar. Nah, gimana persiapan dari segi teman-teman media ini kan juga teman-teman peliput ya? Iya, teman-teman peliput. Gimana kesiapannya, apa yang diperoleh ya kan? Ya. Nah, kita sudah bersama Kepala Biro Pemberitaan DPR RI Bapak Indra Pahlevi. Kalau tadi Indra Iskandar, ini Indra Pahlevi, sama-sama Indranya. Ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Indra. Saya akan menanyakan hal yang sama. Sudah cukup istirahat hari ini? Jujur enggak. Oh, ternyata sama ya. Tapi optimal Pak ya. Insya Allah kita usaha yang terbaik. Jadi kalau kita sekarang, tadi digambarkan sama Nadia, atau juga bisa kita gambarkan ketika kita masuk di gedung DPR, terutama di pelataran gedung Nusantara. Iya, itu Nusantara Nusantara 2, teman-teman peliput studio-studio ini sudah cukup banyak di sana. Yes. Yeah. Tentu kita bertanya-tanya, gimana sih prosedurnya untuk media bisa melakukan peliputan, menyampaikan informasi yang disampaikan dalam jalannya sidang tahunan ini. Kebetulan nih, kita hadir di sini. Ya. Gimana nih Pak? Iya, jadi di setiap tahun, Alhamdulillah Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR itu menjadi semacam PIC untuk media untuk sidang 16 Agustus, baik sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR RI, DPD RI, dan sidang paripurna RAPBN. Nah, proses yang kita lakukan sebetulnya ya merupakan proses yang ada jangka waktu yang harus kita penuhi, karena memang ini kan persiapannya nggak boleh biasa-biasa saja, walaupun rutin, tetapi tentu kita anggap ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Jadi kita untuk peliputan ini membuka semacam pendaftaran kepada semua media ya untuk meliput kegiatan ini ya. Dan itu sudah kami tutup secara formal sebenarnya pada 24 Juli 2024 yang lalu, karena memang kan setelah itu kita perlu proses juga ya. Ada proses pencetakan kartu dan proses imbus dari pas pampres. Sebagai informasi, total media yang melakukan pendaftaran untuk tahun 2024 ini sebanyak 96 media. 96 media? Ya. Itu lokal dan juga internasional juga Pak? Total. Nanti akan saya sampaikan datanya ya. Dengan jumlah total peliput dari eksternal itu 545 jurnalis. Ada jurnalis juga, ada reporter juga, ada teman-teman dari SINJ atau teknik juga, semuanya jadi satu di situ. Lalu pembagiannya adalah media yang berasal dari luar negeri, ini jumlah media itu atau peliputnya itu sebanyak 521. Dan dari luar negeri 17. Dengan rincian media cyber atau online itu 195 tenaga peliput, lalu media cetak masih ada sejumlah 52 orang, dan broadcast semua stasiun televisi, radio, termasuk ini RRI itu ada 291, dan ada tambahan dari media cetak yang akan membagikan medianya secara gratis kepada siapapun yang lewat ya, termasuk Bapak Ibu anggota DPR RI. Berdasarkan jabatan itu untuk kameramen
itu 81 orang yang data kami terima. Fotografer 43, yang terbanyak adalah reporter 287. 287. Iya. Termasuk kita kayaknya. Termasuk kita. Iya, termasuk Mas Rudi sama Mbak Nadia. Tapi Mbak Nadia ini memang internal ya. Tapi ada yang menarik Mbak Nadia. Apa yang menarik? Jumlah peliput 540 ya. Iya. Mendekati jumlah anggota DPR. Iya betul. Iya, betul. Jadi betul. satu anggota satu Satu ya. anggota satu peliput. Iya. Oke. Lalu video tim teknis 104, misalnya yang nyiapin macam-macam apa ya, saya nggak ngerti lah itu ya. Lalu terakhir video jurnalis ada 23. Ya. Sebagai perbandingan total termasuk dari media internal baik DPR, MPR maupun DPD Iya. itu totalnya baik di zona A yang di dalam ruang sidang, zona B itu di ruang sidang tapi di lantai balkon, Ya. zona C di luar ruang sidang utama, dan zona D itu di Selasar Nusantara 2 dan sekitarnya. Totalnya ya itu 2023 sebanyak 957, termasuk internal ya. Ya. Tadi eksternalnya kan sendiri saya sampaikan. Di 2024 967, jadi nambah 10. Karena memang ada verifikasi juga yang kami lakukan. Nah, verifikasinya itu bagaimana? Ketika setiap media sudah melakukan pendaftaran pada batas waktu 24 Juli, Ya. apakah itu otomatis akan mendapatkan akses untuk peliputan atau ada tahapan verifikasi, Ya, Pak? verifikasinya tentu verifikasi data ya. Ya. Yang banyak terjadi adalah double data, gitu. Ya, karena memang ada media-media grup ya. Jadi misalnya satu media itu dia ada kelompok SNG-nya. Ada kelompok yang media utamanya ternyata SNG-nya didaftari juga di sana, yang ini daftar sendiri juga. Kita verifikasi Ya. supaya tidak double gitu ya. Yang kedua tentu media yang terdaftar ya. Terdaftar itu artinya yang reputable dan bisa dipertanggungjawabkan juga gitu ya. Adalah surat tugas yang disampaikan oleh teman-teman jurnalis kepada kita gitu ya. Karena kami juga dibantu verifikasinya oleh teman-teman koordinatoriat wartawan parlemen di sini. Oh, iya. ya. Pak, kalau dari DPR sendiri, media dari DPR kan ada nih Pak. Iya. Posisinya kita seperti apa dalam mempublikasikan, dan media-media lain juga mungkin ada? Ya, tadi saya sampaikan di awal di Biro Pemberitaan ini kan semacam PIC-nya dari kegiatan ini untuk peliputan ya. Nah, tugas utama kami tentu sebagai media juga akan menyampaikan semua informasi dari platform yang kita miliki, ya, baik televisi, radio, media cetak, media online, dan media sosial ya. Yang kedua, kita sebagai koordinator teman-teman, jadi kita memfasilitasi ya teman-teman jurnalis dari eksternal, terutama televisi dan radio nih yang memang ada beberapa yang membutuhkan semacam space untuk studio mini ya. Yeah. Seperti mungkin Mas Rudi bisa lihat di Selasar Nusantara 2 itu berjejer, dan itu menjadi sebuah kebanggaan buat kita bahwa kegiatan ini menjadi perhatian baik media internal atau media dalam negeri, juga media luar negeri ya, seperti ada Bloomberg, ada Reuters juga dia meliput ya. Iya. Si Today juga, CNN, karena kita sudah punya CNN Indonesia, itu otomatis dia juga terkoneksi dengan CNN di Amerika. Baik. Dari sekian banyak dan juga beberapa teman-teman peliput, apa saja nih Pak fasilitas yang disiapkan untuk mempermudah kelancaran dalam hal peliputan teman-teman media ini? Pertama tentu space ya, space terutama yang membutuhkan space kita siapkan, berbagilah. Yang kedua kita support listrik ya, listrik walaupun ada batasannya, jadi kalau lebih silahkan. Yang ketiga yang paling utama nih buat teman-teman stasiun televisi, kita siapkan patching. Ya, buat teman-teman televisi yang mau juga ikut menyiarkan siaran pidato kenegaraan ini, itu bisa patching langsung ke televisi parlemen ya. Kita siapkan juga parkir khusus untuk SNG ya. Tapi bagi mereka yang tidak bisa patching langsung juga bisa patching ke YouTube. Ya, artinya YouTube juga bisa diakses, silahkan disiarkan dengan catatan property right kita juga ada di situ. Oke Pak, terakhir Pak, untuk penutup singkat aja, apa harapannya untuk di tahun selanjutnya yang mungkin akan diperbaiki? Ya, tentu ini kan tahun terakhir periode ini ya. Nanti insya Allah di 2025 sudah ada DPR periode baru, DPD periode baru, dan tentu MPR juga periode baru, dan tidak kalah pentingnya adalah pemerintahan baru. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sudah lakukan yang baik
kita bisa lanjutkan, yang ada yang kurang insya Allah kita akan perbaiki dan kita tingkatkan lagi di masa yang akan datang. Oke, Pak Indra, kasih. terima kasih banyak. Mudah-mudahan Sama-sama, masyarakat dapat terliterasi, terinformasi dengan baik dengan hadirnya ratusan teman-teman peliput. Iya, dalam benar. sidang. Informasinya masif sekali Terima ya. kasih sekali juga buat teman-teman jurnalis yang membantu kami juga untuk mengamplifikasi kegiatan ini ke seluruh pelosok negeri ya, termasuk ke internasional juga. Baik, pemirsa dan pendengar, demikian wawancara kami dengan Kepala Biro Pemberitaan DPR RI, Bapak Indra Pahlevi. Terus perbarui informasi Anda terkait sidang tahunan MPR RI dan pidato Presiden dalam rangka HUT RI ke-79 tahun, sidang bersama DPR RI dan DPD RI, serta rapat paripurna DPR RI penyampaian RAPBN 2025. Kita kembali ke studio. Demikian wawancara khusus sidang tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2024 mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia sidang paripurna DPR RI tentang penyampaian RAPBN tahun 2025. Siaran bersama program 3 dengan TV dan Radio Parlemen DPR RI.